Amin. Dan iman itu harus diucapkan. Saudara, saya banyak belajar tentang iman, yaitu gini, bahwa iman itu harus diperkatakan. Saya itu sekolah Alkitab lulus ranking 4, murid tinggal 4. Dan saya itu murid paling bodoh. Dan saya waktu mau wisuda dipanggil guru saya, rektor. Daud, sebenarnya kamu tidak lulus. Nilainya semua di bawah 5. Tetapi kalau tidak diluluskan, guru-guru kamu tidak mau ketemu kamu lagi. Jadi kamu dipaksa untuk lulus. Tapi dengan syarat tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Loh kenapa? Rektor Pak Montas. Karena mereka tidak mau ketemu kamu lagi. Kamu murid paling bodoh. Ya udah, saya diwisuda. Saya senang diwisuda. Ingat, ada waktunya Tuhan tidak menyatakan mujizat hari itu, tapi supaya kita belajar. Dan ada rencana Tuhan yang lebih besar daripada itu, yaitu apa? Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya dalam namanya. Apa yang terjadi? Saya diwisuda. Saya senang sekali, ranking 4, murid tinggal 4. Mama saya tidak datang, papa saya tidak datang, adik kakak saya tidak datang. Saya lulus sekolah Alkitab, pulang naik angkot. Begitu sampai rumah, papa saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. 1 hari dipecat rame-rame. Di situ mereka stres. Langsung saya berpikir, kalau saya stres juga, satu keluarga gila, betul? Untuk nolong keluarga harus ada satu yang bangkit, betul? Dalam hidup kita, apapun tantangan, apapun badai, engkau harus bangkit. Apa saudara? Harus apa? Dan iman itu diperkatakan. Apa yang saya katakan? Aku percaya Tuhan memelihara hidupku. Allah mencukupi segala keperluanku. Di saat engkau ada tantangan dan badai, engkau perkatakan ayat ini. Aku percaya tidak akan dipermalukan. Amin. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya ini anak paling goblok, sekolah paling bodoh, gitu lah. Tapi duit ngerti kan, gitu lah. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Daud, Daud, apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan setia. Tiba-tiba ada plastik bekas gula di tangan saya. Saya doa, Tuhan, apa aku mau jadi pemulung? Tuhan bicara, kamu jual plastik, dengan tanda inilah engkau akan menang. Saya lihat salib. Setelah itu, kadang sekitar kita tidak mendukung kita, tapi engkau harus bangkit dan katakan firman itu. Aku percaya tidak dipermalukan. Mah, aku mau kerja plastik. Mama saya ngomong gini, Daud, di antara anak mama kamu paling goblok, gitu lah. Malah modalnya habis, entek. Ini ada uang 100.000. Kalau kamu berhasil, memang Tuhan menyertai kamu. Kalau gagal, ingat itu, modal terakhir, gitu lah. Saya dikasih 100.000 rupiah, saya ngomong sama mama saya, Ma, aku ndak punya motor, mau pinjem motor. Daud, ini ada motor Poswan, bulan depan ndak bisa bayar kreditnya. Kamu yang nerusin, bayangin dah. Udah min tambah min lagi dah. Saya beli plastik di agen plastik
kilat HD kresek hitam dapat 25 kilo kresek hitam. Saya naik motor itu, saya perkatakan firman itu bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, dan saya ucapkan firman yang ada di kitab Yosua, di mana kakiku dipijak, engkau menyertai dan memberkati. Amin. Menyertai dan memberkati. Saya jual plastik ke simbok-simbok ibu-ibu. Ingat, ada waktunya Tuhan tidak nyatakan mujizat hari itu, tapi supaya kita belajar ada suatu rencana Tuhan yang lebih besar daripada itu, bahwa Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang didoakan. Sehari untung 2.000, 3.000, 5.000, dari omset 25 kilo jadi setengah kintal, dari setengah kintal jadi 1 kintal, 1 kintal, 2 kintal, 5 kintal, setengah ton, 1 ton. Yang penting pada waktu ada badai, ucapkan firman itu, tekun dan berharap, karena itu dasar dari iman. Dari 1 ton, 2 ton, 5 ton sampai jadi pabrik plastik. Dan saya tidak utang bank dan tidak ada utang perorangan untuk ngerintis pabrik. Yang pada itu saya pegang satu hal, bahwa apa yang saya percayai, apa yang saya imani, saya ucapkan firman itu tidak akan dipermalukan. Jadi iman itu harus diperkatakan. Amin. Amin. Nah, saudara, tantangan terbesar seorang laki-laki beda dengan seorang perempuan. Seorang laki-laki diuji pada waktu kaya, jaya, dan diberkati. Kalau laki-laki miskin, tukang becak, susah selingkuh, nggak ada duit, betul? Siapa yang mau? Betul? Betul? Nah, justru pada waktu orang itu diberkati, seorang laki-laki, itu ujian yang terbesar dan terberat. Dan seorang wanita diuji pada waktu miskin, susah, merintis, berat ekonomi. Apakah dia tetap setia sama suaminya? Betul? Betul? Makanya ujian laki-laki sama perempuan itu beda. Kita orang yang menikah, kalau wanita dikatakan cantik secantik apapun, kalau sudah menikah itu adalah 3 bulan. Setelah 3 bulan, yang penting bisa diajak bicara suka dan duka. Betul? Kita punya istri cantik, cerewet, yang laki stroke. Betul? 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 Ngomong sebelahnya, cerewet enggak lo? Betul? Ujian seorang laki-laki itu pada waktu dia jaya. Setelah saya berhasil dalam bisnis, saya lupa panggilan Tuhan. Waktu saya lupa panggilan Tuhan, waktu saya berdoa, Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapak. Oh, mati. Saya belum siap. Tuhan, kalau umurku boleh diperpanjang, aku melayani engkau sungguh-sungguh. Tapi Tuhan ngomong, hari ini engkau pulang. Saya ngomong sama mama saya, Mah, aku mau pulang ke rumah Bapak. Wedan apa? Pengalaman saya saat ini jadi pelajaran. Kalau naik motor yang paling bahaya justru yang di belakang, karena enggak tahu apa-apa. Sejak kejadian itu, kalau saya naik motor minta di depan terus. Saya naik motor boncengan sama teman saya, ada truk tanpa rating berhenti mendadak. Ini mau nyalip, wah! Yang depan kan tahu, langsung gini,
Saya kan tidak tahu, langsung gini. Makanya sejak kejadian itu saya selalu minta di depan sekarang, kecuali terpaksa aja. Dan apa yang terjadi? Roh saya dibawa di surga. Di situ saya dikasih lagu nyanyi haleluya dan awan kemuliaan. Di situ Tuhan tunjukkan masa yang akan datang, bahwa Indonesia akan terpecah menjadi 3. Timor sudah lepas, 2 akan menyusul. Di situ ditunjukkan bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan. 25 tahun dimulai dari krisis 98, berarti pemulihan Indonesia tahun 2023. Dan sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi 2018 anginnya, dan datangnya 2019 2020. Dan waktu 2020 pertengahan akan stagnat, maju ndak mundur ndak, itu sampai tahun 2023. Kalau turun pas gini 2020 akan turun terus sampai 2023. Kalau stabil terus, tidak maju tidak mundur sampai tahun 2023. Di situ Tuhan tunjukkan masa yang akan datang, apa yang akan terjadi atas Indonesia. Di situ saya dikasih tahu suatu rahasia, harus beli tanah. Tanahnya apa? Yaitu pinggir-pinggir kota. Apa saudara? Pinggir-pinggir apa? Pinggir-pinggir apa? Kota. Bukan yang di dalam kota. Karena saya orang goblok, saya diajarin, jangan beli tanah di atas 10 juta. Kalau beli tanah di atas 10 juta, tahun depan naik 20 juta, berat, betul? Betul? Tapi kalau beli tanah di bawah 1 juta 200.000, tahun depan naik 400.000, itu lebih mudah, betul? Karena saya bodoh, saya dikasih tahu Tuhan, beli tanah semua di bawah 1 juta, pinggir jalan, 2 mobil lewat, jangan di puncak gunung, siapa yang beli? Ditunjukkan pinggir jalan, 2 mobil lewat aspal. Dan Tuhan ngomong, pada waktu tahun 2023 ekonomi akan dipulihkan stabil, maka semua yang dilewati pintu tol akan naik berlipat-lipat. Ngomong sebelahnya, beli tanah. Jelas? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Tanah. Ditunjukkan hari yang akan terjadi. Di situ saya suruh kembali ke bumi, saya hidup kembali. Dan setelah saya hidup kembali, saya lakukan petunjuk itu. Saya bingung bagaimana cara beli tanah. Saya belajar satu hal, mengucapkan firman Tuhan. Ingat, iman itu harus diperkatakan. Apa saudara? Iman itu apa saudara? Harus apa? Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan. Dan yang berseru dalam nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Dan apa yang terjadi? Suatu kali saya pertama beli tanah, ada seorang bapak nawarin saya, padahal ini saya butuh uang mau jual tanah. Per meter berapa? 100.000 dan bisa diangsur. Lalu nasib kapan? Terserah Pak Daud. Wah, enak menini, betul lah. Bayarnya lunasnya terserah bapak punya uang kasih ke saya. Wah, saya pikir ini paling bagus. Nah, saya ditunjukkan tanahnya di tengah sawah, tidak ada jalannya. Kalau mau ke situ harus lompat, harus terbang. Tengah sawah ya. Saya lihat tengah sawah tidak ada jalan. Oke lah, saya beli.
Karena 100.000 bisa nyicil, terserah saya sampai lunasnya. Kira-kira hanya 400 meter. Saya ucapkan firman itu. Aku percaya di mana kakiku dipijak, Engkau menyertai dan memberkati. Ingat kitab Yosua. Dimanapun engkau bisnis, dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau berada, ucapkan firman itu. Amin. Amin. Saya berdoa, di mana kakiku dipijak, Engkau menyertai, memberkati. Saya beli tanah itu lunas. Begitu lunas, tidak tahunya itu ada perumahan. Tanah tempat saya jadi pinggir jalan. Ada jalannya, jalan untuk menuju perumahan itu. Langsung ada yang mau beli 1/4 juta. Langsung tak jual. Mumpung ada orang gila lewat, betul? Nah, saya jual tanah itu. Disitulah saya mulai mengerti. Di dalam bisnis pun harus dilibatkan Tuhan. Jadi engkau harus ucapkan, aku percaya tidak akan di mana kakiku dipijak, Engkau menyertai dan memberkati. Suatu kali saya di satu tempat beli tanah. Karena saya itu bisnis itu, saudara, tanah. Waktu itu saya beli tanah, diketawain banyak orang. Banyak setannya, banyak rampoknya. Setan keluar, rampok datang. Dan itu tidak ada jembatannya, harus muter. Tanah per meter hanya 200.000, 300.000, maksimal 500-600. Waktu itu saya waktu di surga mendapat petunjuk Tuhan, semua di bawah 1 juta. 2 mobil lewat. Apa yang terjadi? Saya beli tanah itu, saya injek tanah itu, saya ucapkan janji Tuhan. Ingat, kalau dimanapun engkau berada, engkau bekerja, ucapkan firman itu. Amin. Amin. Libatkan Tuhan. Apa saudara? Libatkan apa saudara? Di mana kakiku dipijak, Engkau menyertai dan memberkati. Apa yang terjadi? Saya beli tanah itu berapa tempat? Pinggir jalan. Semua di bawah 1 juta. Setelah saya beli, 3, 4, 5 tahun kemudian, tempat yang saya beli itu jadilah pintu tol Solo. Itu tanah dari harga 300.000, 500.000 langsung naik jadi 3 juta, 4 juta. Saya nyesel sekali, kenapa beli tidak banyak sekalian. Ya, makanya rumah saya begitu pintu tol langsung lihat rumah saya. Kenapa? Di mana saya bisnis, di mana saya berada, harus diucapkan firman itu. Orang rajin, orang pandai kalah lawan satu, hoki. Betul? Dan hoki itu datangnya dari Tuhan. Dimanapun engkau berada, ucapkan firman itu. Dan saya setiap kali beli tanah, saya selalu ucapkan itu. Di mana kakiku dipijak, aku menyertai. Aku percaya sesuai firman Tuhan bahwa Tuhan memberkati. Dan kalau dalam suatu bisnis, saya selalu doa gini, Tuhan, ingat semua, Tuhan, kalau bukan jalanmu, berikan hambatan yang besar. Dan kalau itu jalanmu, buka jalan selebar-lebarnya. Suatu kali ada isu, waktu itu Pak Jokowi jadi
Bapak Jokowi jadi wali kota Solo. Dapat waktu itu dengar-dengar isu bahwa nanti akan dibikin Trans Studio, mall terbesar di Jawa Tengah. Wah, langsung banyak orang mau beli tanah sekitar situ. Ada maklar datang ke saya. Waktu itu saya doa sama Tuhan. Makanya saudara harus libatkan Tuhan dalam bisnis. Karena saya orang bisnis. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, kalau ini bukan jalanmu, berikan hambatan yang besar. Dan kalau ini adalah jalanmu, buka lebar. Maklar ini nunjukin tanahnya ke saya. Dia kan tahu lokasi tanahnya. Dia tunjukin, nyasar, tersesat di satu tempat. Di tempat pembuangan sampah terbesar kota Solo. Masuk daerah Putri Cempo, masuk di tengah sampah, dan mobil saya bannya meledos. Udah di tengah sampah meledos, udah bau mutah-mutah ban meledos. Langsung saya tahu ini bukan jalan Tuhan. Kenapa? Hambatannya besar. Sampai mabok di tengah Bayangin, udah masuk ke situ, udah di tengah sampah, ban meledos. Mau tidak mau, wis korban pelek, tetap tak terjang, bodak, pelek hancur, terserah, penting keluar dari tempat pembuangan sampah. Saya tidak jadi beli tempat itu. Dan sampai sekarang satu bata pun tidak ada mall di situ. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabar hari ini? Saya harapkan tetap luar biasa, dahsyat, dan penuh berkat Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini ada tamu saya, orang hebat yang cukup sering dalam program ini berbincang-bincang, tapi terakhir ini sudah cukup lama. Saya kangen sekali semenjak PSBB atau semenjak COVID ini, ya kan? Kita jarang berjumpa, ya kan? Saya saking kangennya saya pergi ke Solo cari beliau, saudara. Lalu kita makan sama-sama restoran babi panggang. Di Solo ada restoran babi panggang yang enak betul, asli enak betul. Dan padahal tahu tempat-tempatnya, ya kan? Dan luar biasa. Dan hari ini ada bersama dengan kita dalam program kita Kamu Hebat. Siapa lagi? Yaitu hambanya Bapak Pendeta Daud Tony. Pak Daud, haleluya. Jadi selama COVID ini bikin apa? Saya kebun. Oh, berkebun. Karena sudah saya persiapkan 5 tahun yang lalu, sebelum terjadi krisis corona. Kenapa? Kenapa udah tiba-tiba siapkan kebun? Karena biasanya Tuhan, urus gereja sama urus setan kan? Tiba-tiba ini urus kebun. Karena Tuhan sudah memberitahu saya kira-kira 20 tahun yang lalu. Jadi saya pernah mengalami, Pak Gilbert, kecelakaan. Iya. Kecelakaan motor. Tahun berapa ini? Itu tahun, pokoknya kira-kira tahun 98 ke atas. Iya. Nah, waktu itu naik motor, saya boncengan sama teman, nabrak truk. Nah, jadi sampai saya temangsang di truk gini nih, di bak itu. Astaga. Nah, roh saya dibawa Tuhan, roh saya dibawa malaikat. Malaikat tuh tingginya 3 meter, Pak Gilbert. Jadi tidak ada malaikat tuh yang model bayi kecil-kecil gini, itu tidak ada, Pak Gilbert. Itu cuma di gambar-gambar ucapan selamat Natal. Malaikat tuh tegap-tegap, pasukan perang. Ya. Dan matanya ini kayak sinar intan berlian gitu. Ya. Tubuhnya seperti tatahan es, tapi tidak berdaging. Ya. Itu roh. Tidak ada badannya, itu udah roh. Nah, saya dibawa ke satu tempat. Nah, waktu di tempat itu ada tangga emas. Nah, waktu di tangga emas itu malaikat tuh berkata,
sebelum kau menghadap Yang Maha Kuasa, engkau harus masuk ke satu ruangan, Ya. yaitu ruang Maha Kudus. Nah, di situ saya diajak jalan di satu tempat, Pak Gilbert, dan di situ ada tirai dari atas ke bawah. Ya. Nah, di situ ada tabut perjanjian. Saya udah lihat tabut perjanjian, Pak Gilbert. Nah, malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat itu. Jadi aslinya itu di surga. Ya. Yang dibuat Musa itu adalah gambaran dari situ. Gambarannya, ya. Nah, setelah itu saya mendengar suara awan kemuliaan, lagu itu, Pak Gilbert. Nah, setelah awan kemuliaan, malaikat itu bicara pada saya dalam suatu bahasa. Nah, bahasanya juga bukan bahasa manusia. Nah, tapi ngerti, yaitu bahasa roh. Ya. Nah, setelah itu malaikat Karena kita mengertinya bukan dengan otak pikir dan bukan, logika, tapi dengan roh. Ya. roh. Nah, malaikat berkata, mari kau menghadap Yang Maha Kuasa. Nah, pada waktu saya menghadap Yang Maha Kuasa, kembali ke tangga emas itu lagu pujian penyembahan seperti dao air bah. Dan di tangga itu ada sebuah tahta. Dan di tahta itu ada satu, Pak Gilbert, yang menyinari seluruhnya. Karena di sana itu tidak ada matahari, bintang, dan bulan. Dan di sorga tidak ada orang mati, ya, Ya. yang ada malaikat dan Tuhan. Dan waktu itu yang di tahta berkata, akulah Alfa, akulah Omega, akulah Yahweh, aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Jadi Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri, Pak Gilbert. Nah, akulah Alfa, akulah Omega. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu, dan sebelum dunia dibentuk, aku sudah menetapkanmu. Nah, setelah itu Tuhan bicara sama saya, sebenarnya kau sudah waktumu ada di sini. Tapi karena engkau minta kembali ke rumah orang tuamu, umurmu kuperpanjang. Selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Maka dalam hidup ini selama saya hidup tidak mau main-main, Pak Gilbert. Karena dikasih pesan, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Tapi sebelum kau kembali ke rumah orang tuamu, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsamu, hidupmu di masa depan. Dan tangannya gini, akulah Alfa, akulah Omega, tangannya gini. Nah, di situ saya lihat lubang pakunya ada di sini. Nah, sering kita kalau lihat gambar-gambar kan di sini, Pak Gilbert. Ya, di sini. Ini di sini, Pak Gilbert. Nah, tiba-tiba langsung terang, syus, ke cahaya itu. Itu seperti layar lebar hari-hari yang akan terjadi atas bangsa ini. Di situ langsung itu dari awal sampai akhir dunia. Nah, disitulah saya lihat bom meledak di sana sini. Waktu saya melihat bom meledak sini, saya ngomong, Tuhan, aku tidak jadi balik, tidak apa-apa, bom ya, gitu. Ya. Nah, engkau harus kembali ke rumah orang tuamu. Tunjukkan apa yang terjadi bangsa Indonesia, yaitu Indonesia akan dipulihkan Tuhan itu 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Pemulihan Indonesia itu adalah 25 tahun, itu tahun 2023. Nah, sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan datang 2018, anginnya 19, dan badainya itu 2020. Nah, dan ekonomi akan berhenti, stagnan, berhenti. Itu bulan Juni dan Juli. Dan itu sering saya khotbahkan di gereja-gereja, itu sudah 20 tahun yang lalu. Apalagi waktu tahun 2016, itu sering saya khotbahkan lagi, ya, 2016 ini. iya. Dan semua orang mungkin pikir Pak Daud gila kali. Waktu itu banyak yang mengatakan saya gila, ada halusinasi. Tetapi Karena saya, hitungan ekonomi 2020 Indonesia Melesat. lagi bagus-bagusnya ya. iya. Nah, di situ ditunjukkan, syus, anginnya akan datang, badainya akan datang, dan juga diberitahu solusinya untuk mengatasi krisis. Bagaimana umat Tuhan, anak Tuhan bertahan menghadapi krisis itu untuk menuju 2023. Nah, 2023 tepatnya bulan Januari, setitik terang akan datang. Setitik terang, Pak Gilbert. Jadi setitik terang itu baru datang itu 2023, tepatnya bulan Januari. Setitik harapan. Nah, di situ ditunjukkan hari yang terjadi. Nah, di situ Tuhan beritahu saya, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, disitulah saya diajak jalan satu tempat.
itu lantainya emas. Dan di situ ada benteng. Bentengnya itu terbuat dari batu blue sapphire, batu rubi, batu emerald, batu jamur, batu-batu mulia. Tidak ada batu ake. Semua batu mulia Pak Gilbert. Ya. Jadi ini menarik, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, bahwa ini adalah penglihatan. Jadi penglihatan itu satu berasal dari Tuhan, ya kan? Bukan penglihatan dari keinginan diri sendiri. Yang kedua, kalau penglihatan dari Tuhan, penafsirannya harus dari Tuhan. Jadi nggak bisa kita berpikir, oh ini ahli nujum atau apa, oh ini mau meramal atau apa. No. Ini penglihatan dari Tuhan. Apa maknanya? Time will prove. Waktu yang akan membuktikannya. Tadi menarik untuk Pak Daud bilang, saya mulai ngomong ini tahun 2016, dan waktu saya ngomong 2016, orang tertawakan saya. Oh mana ahli-ahli ekonomi bilang nggak bisa karena 2020 itu prediksinya bagus. Nobody knows. Nah itulah penglihatan. Sebagian mungkin akan berkata, lo kalau Pak Daud betul-betul lihat dari Tuhan, kenapa Tuhan nggak ngomong sama Pak Daud bahwa akan ada corona? Loh, kan Tuhan yang kasih penglihatan. Ya tergantung Tuhan, ngapain mau atur Tuhan? Gitu. Kan kadang-kadang Tuhan mau kasihnya cuma bagaimana satu, mempersiapkan iman. Dua, bagaimana memberitahu kepada setiap orang percaya, aku tahu apa yang akan terjadi, kau tidak perlu khawatir gitu. Dan yang ketiga, menjelaskan juga solusi-solusinya. Jadi sudah berikan dalam Tuhan, kalau yang namanya penglihatan sudah tidak usah untuk di depan, tapi penglihatan baik untuk kita mengetahui apa ini, dan kita kondisikan dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Oh iya ini benar, oh iya berarti Tuhan begini, oh Tuhan begini. Nah, kira-kira apa yang Tuhan kasih tahu solusinya? Nah, ini setelah ditunjukkan, ini saya cerita dulu Pak Gilbert ya. Iya. Tunjukkan. Nah, saya itu di situ saya melihat pemandangan yang hebat sekali Pak Gilbert. Iya. Nah, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, siapakah istriku di masa depan? Oh waktu itu belum nikah? Belum menikah, Oh. saya masih bujang. Ya. Tunjukkan. Yes. Rambutnya lurus, tapi saya tidak bisa lihat wajahnya. Nanti kok akan ketemu di satu tempat. Betul, ketemu saya di KKR. Ya cirinya rambutnya itu. Nah, ini itulah yang namanya penglihatan Pak Daud. Jadi penglihatan itu kadang-kala orang kan pikir, loh kalau itu dari Tuhan mestinya lengkap semua. Tergantung Tuhan kan, sama seperti kita kasih tahu anak kita kan. Kita misalnya kasih tahu pokoknya papa akan pulang jam 9. Terus anak tanya, papa mau kemana? Kadang-kala kita kasih tahu, kadang-kala kita bilang gini, papa mau ke Semarang. Atau kadang-kala ayah bisa bilang kan, saya mau khotbah di gereja di Semarang. Ah gitu. Kadang-kala kita kasih tahu di GBI apa-apa atau di GPIB apa-apa gitu. Jadi sekali lagi penglihatan seperti ini. Jadi saudara-saudara, saya pelajari dari penglihatan Pak Daud, kita belajar banyak gitu, bahwa kadang-kala Tuhan nggak mau kita akhirnya hanya pakai seperti kayak Google Map gitu kan. Oh ini ya ini bukan nih gitu kan. Tetapi dapat sebuah konfirmasi. Pokoknya rambutnya lurus. Nah terus Ya. Daud, ini Dan asik ini. ditunjukkan ada seorang anak kecil perempuan. Dia ngeliatin saya. Saya ngeliat anak kecil itu jelas sekali Pak Gilbert. Jadi sebelum saya menikah, sebelum ketemu istri saya, sebelum pacaran, saya sudah ketemu anak saya Pak Gilbert. Padahal waktu itu belum tahu ini apa, ini Iya. anak saya atau bukan. Cuma Diberitahu, ini anakmu. gadis ini saya, oh ini udah dikasih tahu. Tuhan beritahu, ini anakmu di masa depan. Jadi sebelum anak itu lahir, saya udah lihat dia Pak Gilbert. Jadi yang mana ini? Anak pertama, Felicia. Oh yang Feli ini. Ditunjukkan, ini anakmu. Nggak, memang wajahnya itu. Sama. Waktu lahir. Udah, sama itu udah. Wah. terus. Ya, jadi tunjukkan anak saya. Padahal saya belum menikah Pak Gilbert. Kenal aja juga belum. Iya. Tapi dia ngeliat anaknya. Tahu aja yang mana, pokoknya rambut lurus. Iya. KKR setiap ini rambutnya lurus repot. Iya. Pokoknya rambut lurus saya lihat. Kecuali KKR di Papua masih boleh kan, nggak pakai rambutnya lurus. Semua keriting. Nah, apa yang terjadi? Ditunjukkan. Hari-hari akan terjadi. Nah, setelah itu Tuhan beritahu, udah waktunya kamu kembali. Sebagai tanda engkau pernah ada di sini, engkau akan kuberikan lagu-lagu yang kau dengar itu. Karena saya dengar lagu surga Pak Gilbert. Nah, setelah itu saya suruh kembali. Nah, waktu itu saya suruh naik kereta berkuda, berapi Pak Gilbert. Jadi keretanya Yang itu lagunya yang biar awan Awan kemuliaan. Anmu. Nah, setelah itu
Setelah itulah masih banyak lagu lagi Pak Gilbert. Nah, sebagai tanda engkau pernah ada. Padahal kamu nggak bisa nyanyi. Hancur. Semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Terus. Tapi saya sudah diberikan lagu Tuhan 75 lagu lebih Pak Gilbert. Nah, ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Nah itu saya naik kereta berkuda, kudanya itu gini Pak Gilbert. Ini kuda putih berapi gitu. Nah setelah itu keretanya model gini Pak Gilbert. Nah malaikat di samping ini, di depan gini, saya di belakang. Turun ke bumi, saya kira kan turunnya gini Pak Gilbert, naiknya gini ya. Bukan, langsung gini Pak Gilbert. Masuk saya kilat Pak Gilbert. Langsung roh saya masuk dalam tubuh, saya hidup kembali. Disitulah saya melayani Tuhan sampai sekarang. Nah, disitulah saya diberitahu solusi untuk menghadapi krisis itu. Nah, kalau dikasih tahu penyakitnya, tidak tahu obatnya kan namanya mati konyol Pak Gilbert. Nah, tapi Tuhan itu baik. Kalau Tuhan selalu kasih tahu dua-duanya. Ya, dua-duanya. Tuhan beritahu bahwa aku menyertai umatku dan memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Dan seringkali kalau Tuhan kasih penglihatan nggak detail, Oh, enggak. detailnya ya. Nah, Luar biasa. jadi gini, Pak Gilbert. Anginnya akan datang 2018, 19, 2020. Ya. Akan terjadi namanya deflasi, yaitu daya beli masyarakat akan anjlok turun. Kedua, tahun depan akan jadi inflasi untuk menggenjot, menggerakkan ekonomi. Nah, pada waktu deflasi, waktunya anak-anak Tuhan untuk beli tanah. Karena nanti yang akan aman dalam investasi itu hanya ada dua Pak Gilbert, tanah dan emas. Itu saya bicara sudah 20 tahun yang lalu Pak Gilbert. Dan yang ketiga adalah perak. Nih. Nah, tapi emas kan udah mahal Pak Gilbert. Udah sampai 1 juta kan. Nah, 20 tahun yang lalu kan tinggal berapa aja Pak Gilbert. Nah, waktu itu ditunjukkan hindari investasi yang non real. Nah, di situ saya mendapat penjelasan dari Tuhan. Non real itu seperti saham gitu ya. Seperti investasi kayak Indosurya, investasi Jiwasraya, kan gitu itu investasi Pak Gilbert. Nah, sekarang ini bermasalah. Jadi gini Pak Gilbert. Di situ saya tanya sama Tuhan, kenapa anak-anak Tuhan harus menghindari investasi non real? Supaya saya bisa menjelaskan umat Tuhan. Nah, dijelaskan. Di situ saya dikasih pengertian bahwa bulan 6, bulan 7 stagnat. Ekonomi stagnat artinya ekonomi berhenti. Sampai menuju 2023. Berarti akan pelan-pelan sekali ini bertumbuhnya. Nah, kalau investasi ke A, otomatis investasi kita digerakkan untuk diputarkan untuk mendapat keuntungan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ekonomi tidak bergerak, bagaimana muter Pak Gilbert? Nggak bisa dapat keuntungan. Bukannya keuntungan, malah bisa kemakan bunga Pak Gilbert. Kebuntungan. Atau kebuntungan malahan. Bunga bank rendah, investasi bahaya Pak Gilbert. Bisa-bisa terjadi kasus-kasus seperti Indosurya, Ya. Jiwasraya. Ya. Nah, karena waktu ekonomi berhenti, untuk investasi yang non real itu tidak bagus. Memang pendapat saya mungkin banyak orang yang tidak setuju, tapi ini kenyataan Pak Gilbert. Ya istilahnya penglihatan yang kamu dapat, Iya. kamu sampaikan aja kan orang mau percaya kamu Iya, percaya. sudah, pokoknya gitu. Ini Pokoknya- yang saya dapatkan gitu. Iya, selama ini masa krisis, ini tidak boleh investasi non real. Nah, karena tahun ini adalah deflasi, artinya daya beli masyarakat turun. Nah, kenapa kita harus beli tanah? Karena tanah tidak akan bertambah gitu. Ya. Dan waktu itu juga dijelaskan sama Tuhan bahwa beli tanahnya pun pinggir-pinggir kota. Dan itu supaya dijelaskan 2 mobil lewat. Semua dilewati pintu tol. Dan saya tanya Tuhan, untuk apa Tuhan? Karena Tuhan tuh ingin umatnya juga diberkati. Bukannya umatnya miskin. Jadi tidak ada teologi harus Kristen miskin terus, tidak ada. Ya Tuhan itu berkati. Kalau kita miskin kita berdoa, Tuhan pasti berkati. Tapi tidak seumur hidup kita harus jadi miskin terus Pak Gilbert. Yang penting harus berjuang. Harus berjuang. Nah, dan tidak harus kita Kristen harus jadi kaya, kan tidak.
Pokoknya diberkati. Diberkati, Yang penting setiap hari bisa bersyukur, bisa sehat. bisa jadi berkat, Ah, ada makanan, Udah dan cukup, ya. tidak meminta-minta. iya itu aja udah cukup. Iya kan? Dan keluarga baik-baik itu lebih daripada harta. Luar biasa. Nah, Daud, ini kan ilmu yang tidak pernah bisa terpisah dari kamu, yaitu ilmu ilmu urusan setan. Ah. Nah, ya kan? Di saat-saat krisis, setan seperti apa yang paling banyak bekerja? Pertama, setan-setan yang menjatuhkan hamba-hamba Tuhan besar. Ah. Karena tidak ada kerjaan. Iya betul. Karena hamba-hamba Tuhan besar kan biasanya Khotbah. punya adrenalin kan? Iya. Oh, iya. Tiba-tiba stagnan, berhenti. Nah, repotnya apa? Serang sana, serang sini. Jadi ada banyak hamba-hamba Tuhan besar jatuh, ada banyak adu serang-serangan satu sama lainnya. Akhirnya terus Dan yang ketiga, ini nanti terjadi seperti terbatas semua. Yaitu, sekarang gini Pak Gilbert, ya maaf kata, jemaat datang aja, kolektor pelit. Apalagi tidak datang. Jadi secara gereja, persembahan mengaruh juga. Tapi Tuhan beritahu, gereja milik Tuhan. Tuhan pasti cukupi gerejanya sendiri dengan caranya. jadi yang istilahnya ini masa penampian panggilan Ujian. juga, iya kan? Iya. Jadi yang memang dipelihara Tuhan, ada saja cara pelihara Tuhan. Kan Iya. seperti Elia, ini kan seperti zaman Elia juga kan, kekeringan yang dia harus dipelihara sama burung gagak kan? Iya, burung gagak, burung rakus. Ya. Jadi untuk pendeta-pendeta hamba Tuhan, kita tidak boleh mengandalkan hanya ini satu toh, enggak. Kita harus mengandalkan Tuhan. Iya. Jadi sekarang Daud ini saya pelajari, betul. Saya rasa diberkati dengan apa yang Pak Daud sampaikan. Jadi gini, hamba-hamba Tuhan besar, satu sekarang sedang goyang. Goyangnya kenapa? Karena ya mungkin kan Zona nyaman. dan punya adrenalin kan, punya Iya. adrenalin untuk kesana, acara besar, dan sekarang cuma bicara sama kamera. Satu. Yang kedua akhirnya membakar adrenalinnya dengan apa? Saling mengkritik kan? Iya. Saling menyerang, Iya. saling ini. Nah, yang Padahal tidak ketiga- ada orang bertobat karena berdebat. tidak ada orang bertobat karena berdebat, betul. Nah, yang ketiga, yang parah, hamba-hamba Tuhan yang mungkin secara size, secara ukuran pelayanan lebih kecil, kan menghadapi tekanan besar kan? Iya. Akhirnya dalam tekanan ini bukan berlutut di kaki Tuhan, padahal kan hamba Tuhan besar, hamba Tuhan menengah, hamba Tuhan siapapun ukuran pelayanannya berbeda-beda, Iya. tapi kan semua menghadapi badai yang sama kan? Nah, cuman tadi kita belajar kan ini goyang, yang ini saling menyerang juga. Ujian yang ini, penampian. Yang ini Daud, yang size pelayanan kecil yang mungkin nggak punya kapasitas untuk live, online dan lain-lain, sekarang sedang menyerang yang besar. Iya. Kenapa? Kok dia yang besar, kok tidak peduli kami? Iya. Nah, jadi akhirnya sekarang Perpecahan. rohnya roh Pembatasan. Nah, karena gini Daud, akhirnya kita nggak kembali kepada siapa yang memilih kita. Iya kan? Sebagian bilang gini, oh sinode kami nggak memperhatikan kami, kita cari sinode yang mau memperhatikan Nah, kita. itu begitu. Nah, gitu. Lalu yang kedua misalnya gini, oh hamba Tuhan seperti ini, hari ini nggak peduli kita. Padahal kita harus jujur Daud, mau size pelayanan besar, mau size pelayanan Sama sedang, aja. yang pilih kita, panggil kita Tuhan. Iya kan? Contohnya Iya. Pak Daud. Saya Iya terus kan? terang Pak Gilbert ya. Pak Daud bukan mengembalakan jemaat. Iya. Jadi istilahnya nggak bisa dibilang, oh size pelayanannya besar gitu kan? Dan kedua, saya sendiri kan tidak ada khotbah tetap dimanapun tempat. Ya. Tergantung undangan. Nah, apalagi sekarang masalah corona ini, yang undang aja juga takut. Apalagi diundang. Dan juga pelayanan Pak Daud sebetulnya kan bukan Khotbah. utamanya bukan lebih pelayanan gereja kan? Saya hanya khusus Utamanya setan. Justru bagian pelepasan dan lain-lain. Iya, tapi kenyataannya Tuhan pelihara. Tuhan, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kembali kepada hari-hari ini dari hati saya dan juga dari hati Pak Daud, ya kan, bahwa back to your calling. Yang pilih kita, yang panggil kita siapa, gitu. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang menanti. Nggak ada hamba Tuhan besar, nggak ada hamba Tuhan kecil, nggak ada hamba Tuhan menengah. Semua kena badai. Yang ada hanya hamba Tuhan, titik. Ya kan? Hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kebetulan oleh anugerah Tuhan, mungkin pelayanan saya lebih banyak media. Pelayanan Pak Daud bukan media. Pelayanan Pak Daud lebih banyak kepada
Pribadi. Rumah pribadi. Masalah setan. Nah, yang kalau mau jujur hari-hari ini selesai semua pelayanan, tapi masih hidup, masih melayani, Masih diberkati lagi. masih diberkati dan masih memberikan perpuluhan. Itu yang paling penting, ya kan? Jadi menarik Daud, menarik. Ini kita diberkati hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh saya rasa hari ini adalah hari yang luar biasa, ya kan? Iya, Pak Gibat. Sebentar Daud. Kadang-kadang kita main dengan logika, tapi hari ini Pak Daud mengajar sesuatu yang berbeda. Saya mendapat penglihatan. Dan kalau kita bicara penglihatan, itu sesuatu yang soal percaya saudara, iya kan? Soal saudara mau percaya 100%, saudara mau percaya ini sebagai sebuah pelajaran. Yang penting Pak Daud bilang saya dapat penglihatan. Saya tidak menambahi, tidak mengurangi. Saudara mau percaya, ya silahkan. Saudara mau bilang Pak Daud sesat, ya silahkan. Kalau Alkitab bilang satu, dari buahnya lah kita dapat mengenal. Nah, gimana Daud? Jadi gini Pak Gibat. Nah, Jadi dijelaskan bahwa di tengah krisis itu, ini nanti harus memegang rupiah secukupnya saja. Nah, kenapa rupiah secukupnya saja? Karena tahun depan akan ada memulai inflasi. Jadi kalau saudara saat ini harus punya pikiran jangka panjang, memegang rupiah untuk sampai 2023 bagi yang punya uang. Kalau yang tidak punya uang banyak, saudara bertahan dengan apa? Belajar berkebun. Karena harga makanan makan akan naik Pak Gibat. Alpukat sekarang 40.000 sampai 50.000 Pak Gibat. 1 kilo Pak Gibat. dan juga kalau bisa punya empang atau apa untuk ikan. Dikaryakan semua. Hamba-hamba Tuhan yang tidak ada kesempatan untuk YouTube atau kesempatan untuk offline online itu ya. Nah, bagaimana? Ya mereka harus punya kreatif, Berkebun misalnya. berkebun dan beternak. Karena pada waktu manusia diciptakan Tuhan, basic dasarnya itu berkebun, mengelola kan Pak Gibat, Iya. mengelola taman itu kan. Iya. Nah, pada waktu manusia diusir kan beternak. Dan basic dasar manusia adalah beternak dan berkebun. Jadi hamba-hamba Tuhan bagaimana untuk memelihara hidupnya dan umat Tuhan? Mereka harus pergunakan maksimal tanah atau tempat tinggal atau kontrakan yang ada untuk ada kreativitas sebagai berternak dan berkebun. Karena nanti tahun depan akan memulai inflasi. Nah, jadi untuk saat ini saran saya tanah, emas. Ketiga adalah perak lagi. Dan keempat, kalau saya boleh tambahkan, beriman. Nah, nomor satu itu lagi Pak. Oh, itu yang nomor satu ya. Jadi kenapa Daud? Pokoknya yang nomor satu itu tetap beriman. Di saat seperti ini, mungkin sudah bilang, Pak Daud enak aja beli tanah, beli emas, beli perak, berkebun, nggak punya apa-apa. Kalau nggak punya apa-apa, beriman. Pak Gibat, ada cerita Pak Gibat. Nah gini, repotnya Daud, udah nggak bisa beternak, nggak bisa berkebun, nggak bisa menyimpan, terus juga nggak ada iman lagi. Ah, ini repot. Jadi gini, kita ini, saya ini Pak Gibat, saya ini sekolah Alkitab lulus ranking 4 karena murid tinggal 4. Dan saya ini Pak Gibat, saya tuh kalau ngomong sama anak saya, sama istri saya, bahkan kalau saya ngomong sama Tuhan, saya tuh doa ngomong gini Pak Gibat, Tuhan, aku ini bodoh, tolong aku itu dituntun ke jalan yang benar. Nah, suatu kali gini Pak Gibat, makanya saya perlu tahu, manusia boleh berkata teori apapun, kalau Tuhan sudah bicara, semua teori gugur Pak Gibat. Ya. Jadi gini, waktu itu Tuhan beritahu saya, Daud, belilah tanah di tempat yang kutunjukkan. Nah, begitu saya mendapat perintah Tuhan, langsung Tuhan beritahu saya suruh jual pabrik. Ya. Padahal pabrik waktu itu tidak ada utang bank. Waktu kamu punya pabrik? Iya, pabrik plastik saya bagi Pak. Pabrik plastik dan tidak ada utang bank, semua marketing semua jalan. Akhirnya suruh jual. Kan gila Pak Gibat. Tapi saya karena saya merasa diri saya bodoh, itu petunjuk dari yang kuasa, ya saya jual aja Pak Gibat. Nggak mikir tuh Pak Gibat. Setelah saya jual, terusan suruh beli tanah tempat ditunjukkan Tuhan ke saya. Tanahnya itu Pak Gibat, banyak setannya, banyak rampoknya. Dan itu tanah pinggir kota, dan dikatakan salah beli di situ. Hanya orang bodoh aja yang beli di situ. Kenapa? Di situ jembatannya tidak ada, muternya jauh.
per meter hanya 200.000, 300.000, 400.000, pinggir jalan Pak Gilbert. Itu pun tidak ada yang beli Pak Gilbert. Tapi karena itu petunjuk Tuhan, saya beli. Berapa lokasi tempat itu? Setelah saya beli, uang saya habis Pak Gilbert. Baru saya mikir. Makanya Pak Gilbert ini manusia yang paling berjasa dalam hidup saya. Kenapa demikian? Waktu itu uang saya habis, tidak ada kerjaan, pabrik udah hilang. Makanya saya telepon sama Pak Gilbert. Pak Gilbert, aku mau ikut pelayanan. Kenapa Pak Gilbert? Tidak ada kerjaan, pabrik sudah hilang. Makanya saya ikut Pak Gilbert waktu itu. Karena pabrik sudah hilang, mau kerja apa? Nah, saya ikut pelayanan Pak Gilbert di mana-mana. Tapi ada tanah. Ada tanah. Tapi tanah nggak jelas. Tanah tidak jelas. Tanah tidak jelas dan dikatakan salah investasi. Hanya orang bodoh aja yang beli di situ. Nah, saya ikut Pak Gilbert. Pak Gilbert sana sini ikut Pak Gilbert ya. 3 tahun kemudian datang traktor, kontraktor, semua datang, semua alat berat. Nggak taunya tanah yang ditunjukkan itu adalah dekat pintu tol kota Solo Pak Gilbert. Itu dari harga tanah 300.000, 500.000 langsung naik 4 juta, 3 juta, 5 juta Pak Gilbert. Jadi tanah kamu naik. Iya. Wah, di situ saya lihat kalau kita ikut Tuhan, nggak usah terlalu minteri Tuhan lah, nggak usah ngotot-ngotot sama Tuhan, udah nurut aja sama Tuhan, itu yang terbaik.